Selamat datang di WNP Channel. Kita akan membahas alur film yang lagi viral, Squid Game. Dahulu saat anak-anak belum mengenal FF dan Mobile Legends, para bocah-bocah sering bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah Squid Game alias permainan cumi-cumi. Dalam permainan itu terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya ada satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara bagi para penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi, dan film pun baru saja dimulai. Seorang pria dewasa bernama Song Ki-hun selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua, meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu ibu Ki-hun memberikan beberapa uang pada Ki-hun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng pada cucunya, karena hari ini anak Ki-hun sedang berulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja, Ki-hun justru mengambil ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda. Tetapi tampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan Ki-hun, karena saat ia bertarung menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya, ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Dengan hati berbunga-bunga, ia pun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikannya makan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Tak lama kemudian ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu, dan saat Ki-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Ki-hun, tetapi saat Ki-hun memasang wajah sedih, rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Ki-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan, atau jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya. Lalu setelah Ki-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Ki-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain suatu permainan bernama Dakji dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Ki-hun kalah, maka ia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Ki-hun akhirnya menerima tantangan pria itu, tetapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertamanya. Karena Ki-hun tak punya uang, pria itu pun meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipi Ki-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. Mereka berdua terus bermain hingga akhirnya Ki-hun berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Ki-hun yang berjumlah sekitar 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah. Sehingga ia menyarankan agar Ki-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian ketika ia sudah di rumah, Ki-hun memberikan beberapa uang itu pada ibunya dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri. Di sana si ibu pun memberitahu Ki-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Ki-hun yang tak ingin anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius itu
Dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Ki-hun, tetapi ketika ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap. Lalu saat Ki-hun terbangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu. Di sana Ki-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Ilnam yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak, sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Selain itu, Ki-hun juga bertemu dengan Kang Sae-byok, seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan perasaan sangat marah, ia pun menyuruh Sae-byok untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua, karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak, hingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainannya dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1, para pemain tak diperbolehkan berhenti bermain, pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana, frontman kemudian menyuruh para staf untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali, dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan itu dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah, dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis.